Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival. Dan firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi hari ini, mari kita membacanya dari Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Yohanes pasal 9 ayat keempat, beginilah bunyi firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang akan kita belajar pagi hari ini adalah beritakanlah Injil selagi masih ada waktu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat konteks dari Yohanes pasal 9 ayat 4 ini, tentu di sini berbicara Yesus melakukan pelayanannya ada dua hal yang sangat penting. Hal yang pertama adalah Yesus selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diutus oleh Bapa, yaitu memberitakan Injil. Kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya atau pada pasal sebelumnya, di sana Yesus mengatakan di pasal 8 dikatakan Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia. Dan saudara-saudara, Injil yang Yesus beritakan itu adalah Injil yang berpusat pada dirinya sendiri. Seperti akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pokok anggur yang benar. Dan masih banyak hal lagi. Injil yang diberitakan oleh Kristus yang berpusat pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, itulah tujuan Kristus datang ke dunia. Kristus diutus oleh Bapa datang ke dunia. Dia mau menyatakan kepada manusia berdosa bahwa setiap manusia berdosa tidak bisa melakukan apapun untuk keselamatan jiwanya dari dosa. Karena itu Yesus mengajak semua orang supaya manusia yang letih lesu, yang berbeban berat, Yesus mohon supaya datang dan percaya kepada Yesus. Sudah tentu di sini letih lesu atau berbeban berat di sini bukan dalam arti karena kita ini hidup secara jasmani itu mungkin miskin atau dalam sakit penyakit secara jasmani, bukan itu yang dimaksud oleh ayat itu. Tetapi Yesus mengajak kita adalah manusia yang berdosa ini karena beratnya dosa yang akan membawa kita ke neraka, sehingga Yesus harus datang supaya yang mau percaya Yesus sungguh-sungguh, manusia yang menyadari dirinya manusia berdosa, tidak ada cara lain hanya dengan datang dan beriman kepada Yesus supaya manusia itu bisa menjadi manusia yang diselamatkan, ditebus dosanya oleh Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini juga diperintahkan kepada kita setiap kali kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, supaya kita memberitakan Injil. Tuhan tidak pernah perintahkan kita supaya kita pergi mengajar kepada orang lain supaya kita harus berbuat baik, harus melayani Tuhan supaya selamat, tidak saudara. Tetapi Tuhan, hal yang paling pertama yang diperintahkan kepada kita supaya kita bisa memberitakan Injil. Dan hal yang lain yang Yesus lakukan yaitu yang kedua, Yesus juga sering menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani. Orang yang lapar secara jasmani diberi makan, yang haus secara jasmani diberi minum. Tapi saudara-saudara, itu cuma hal kedua. Tetapi yang terpenting, biar kita lapar secara jasmani, haus secara jasmani, punya kekurangan secara jasmani, tapi kalau kita orang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, mustahil kita binasa. Pasti kita selamat atau masuk surga. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini ketika saudara sudah menjadi pelayanan Tuhan, mesti kita harus tahu kita melayani itu kira-kira hal yang utama itu apa yang kita harus beritakan. Bukan hal-hal yang bersifat jasmani saudara, tetapi harus Injil yang kita beritakan. Jadi sekali lagi saya ajak kita, kalau saudara belum orang beriman sungguh-sungguh, belum orang percaya, biarlah engkau menyadari kau manusia yang hitam legam, yang harus binasa masuk neraka karena akibat dari dosa. Tetapi ketika Kristus sudah datang ke dunia, memberikan dirinya, menyerahkan dirinya, supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus pasti selamat. Dan kalau sudah selamat, ingat, melayani Tuhan, beritakan Injil kepada orang lain, karena keselamatan bukan hanya milik kita saja.
Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah sedikit belajar dari kebenaran-Mu. Kami mohon kepadamu supaya kami diberikan kesadaran, kerajinan, keberanian, supaya kami boleh sungguh-sungguh berani memberitakan Injil kebenaran. Ya, hanya melalui Yesus Kristus saja keselamatan itu kami peroleh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat pagi ini boleh memberkati kita di setiap kehidupan kita. Salam.